Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam. Pencurahan pikiran, waktu, dan tenaga telah dilakukan para pahlawan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan. Cita-cita untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat telah mengilhami mereka untuk bekerja keras tanpa pamrih. Mereka sadar bahwa hidup sebagai warga negara yang bebas dan merdeka lebih baik daripada di bawah kaki penjajah. Masa penjajahan Belanda dan Jepang yang penuh penderitaan telah menyadarkan mereka. Setiap ada kesempatan apapun bentuknya yang mengarah pada pembentukan negara merdeka, akan mereka lakukan. Bung Karno, atau yang lebih dikenal dengan nama Insinyur Soekarno, lahir dengan nama Kusno Susrodirharjo pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau merupakan putra dari pasangan Raden Sukemi Susrodirharjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Sejak muda, Insinyur Soekarno sudah menunjukkan rasa ketertarikannya pada politik. Dia dikenal karena karisma dan kekuatan pidatonya mampu menarik magnet bagi setiap orang yang mendengarkannya. Hal ini membuat Belanda khawatir dan cemas akan kekuatan Soekarno dalam membangkitkan kembali semangat nasionalisme rakyat. Keterlibatan Insinyur Soekarno dalam proses menuju kemerdekaan serta pembentukan negara Republik Indonesia sangat besar. Sumbangan terbesar Insinyur Soekarno pada bangsa Indonesia adalah ketika bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada puncak karirnya di bidang politik. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki nama asli Muhammad Athar. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan putra dari Haji Muhammad Jamil. Saat masih di Padang, ia sudah mulai aktif dalam organisasi kepemudaan dan tergabung dalam Jong Sumatera Board. Saat di Belanda pun Muhammad Hatta juga bergabung dalam Perhimpunan Hindia, yaitu perkumpulan para pelajar Indonesia, dan dia pun menjabat sebagai ketuanya. Pada masa penjajahan Jepang, Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya memimpin kantor pusat tenaga rakyat Putera, dan menjelang kemerdekaannya ia ditunjuk sebagai wakil Soekarno dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia bersama Ir Soekarno termasuk salah satu tokoh kunci dalam proses perumusan teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Muhammad Hatta juga kembali dipercayai sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Ir Soekarno. Namun, secara mengejutkan, pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, yakni bertepatan saat parlemen dan konstituen pilihan rakyat terbentuk. Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, dan sesuai pesannya sebelum meninggal, beliau dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta. Atas jasa-jasa dari tokoh nasional yang juga dikenal sebagai penggagas politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif ini, pemerintah Republik Indonesia akhirnya menganugerahinya gelar sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan almarhum Drs. Mohatta.
Banyak tokoh-tokoh nasional yang berjuang keras untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Hari kemerdekaan merupakan momen bersejarah dan momen terpenting bagi bangsa. Perjuangan tokoh nasional ini pun harus dimaknai dan dilanjutkan oleh generasi muda. Dan sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.